Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ditambahkan kesabaran dan tetap semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal surah Al-Falaq. Anak-anak sudah tahu kan surah Al-Falaq? Ayat pertamanya apa coba? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sebelum kita baca surah Al-Falaq-nya, kita akan pelajari dulu apa itu Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 di dalam Al-Quran urutannya. Jumlahnya ada 5 ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat. Surah Al-Falaq ini diturunkan di Mekah atau termasuk golongan Makkiyah. Ya, ayo kita baca bersama surah Al-Falaq. Jangan lupa baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulang ayat pertama ya. Dengarkan dulu baik-baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Lebih semangat lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ayo ikuti. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga. Dengarkan dulu ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita baca bersama-sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Satu kali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Ayat ke-4. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita baca 2 kali. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. 1 kali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ayat selanjutnya, ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulang 2 kali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah yang menguasai subuh. Itu artinya. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh. Ayat keduanya, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Pada ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu suka membisikkan ke dalam dada manusia. Kalau di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dada manusia. Jadi setan itu tidak suka orang berbuat kebaikan. Ketika orang mau berbuat kebaikan, setan selalu membisikkan, jangan berbuat kebaikan, mengajak untuk kejahatan. Nah, kita mau jadi temannya setan atau musuhnya setan? Kita harus jadi musuhnya setan. Jangan mau jadi temannya setan. Ya, jadi ketika ada yang membisikkan ketika kita mau sholat, gak usah sholat, capek, mendingan nonton aja, mendingan main game aja, mending main tidur aja. Lawan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara wudhu dan sholat. Ketika mau belajar, biasanya ada yang membisikkan nih, gak usah belajar, capek, ngapain belajar, mendingan main saja, mendingan tidur aja, mendingan jalan-jalan aja. Lawan. Dengan cara bagaimana? Kalau ada yang membisikkan gak boleh belajar, belajar. Nah, itu termasuk orang yang jadi musuhnya setan. Kalau ketika waktunya belajar malah main-main, ketika mama papanya meminta bantuan malah marah-marah, atau misalkan malah melawan, berarti itu tandanya orang tersebut menjadi temannya setan. Nah, jangan mau seperti itu ya. Selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Anak-anak tahu nggak itu apa itu dengki? Dengki itu ada rasa benci nih di dalam hati kita. Jadi kalau ada benci sama seseorang atau marah, langsung istighfar, astagfirullah. Mudah-mudahan rasa benci itu berubah jadi rasa sayang. Kita lanjutkan anak-anak.
Setelah kita pelajari surat Al-Falaq, tugasnya di rumah berulang-ulang terus baca surah Al-Falaq sampai lancar dan tartil. Ketika sholat dibaca. Atau misalkan, Bu, saya belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca tulis, huruf Latin juga belum lancar, didengarkan saja bacaan Al-Falaqnya, insya Allah nanti bisa. Nah, membaca surah Al-Falaq dan surah yang lainnya sampai lancar dan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya, sesuai dengan tajwidnya juga. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Anak-anak, insya Allah sudah hafal surah An-Nas Al-Falaq? Kalau belum hafal, dibaca terus. Yang sudah hafal, lanjutkan ke surah berikutnya. Nanti akan ada tugasnya menghafal surah An-Nas dan Al-Falaq. Nanti tugasnya di video atau bisa direkam suaranya untuk nilai PTS BTQ ya. Semangat menghafalnya anak-anak. Surah An-Nas, Al-Falaq. Kalau sudah hafal surah yang lainnya juga, lanjutkan ke surah berikutnya. Surah Al-Falaq dan An-Nas bisa dikatakan sebagai surah yang istimewa. Dua surah tersebut diturunkan secara bersamaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua surah tersebut merupakan surah terakhir dalam Al-Quran. Yang terakhir dalam Al-Quran yaitu surah ke-114, yaitu surah An-Nas. Nah, sebelumnya surah ke-113 itu surah Al-Falaq. Keduanya juga diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Surah Al-Falaq bersama surah An-Nas disebut juga Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain artinya atau isinya, kenapa disebut Al-Mu'awwidhatain? Karena isinya memohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari godaan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan dengan cara kita membaca An-Nas, Al-Falaq, kita terhindar dari perbuatan buruk, selalu berbuat baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya, ada lagunya loh tentang surah Al-Falaq ini. Judulnya Ayo Mengaji. Anak-anak tahu lagu Potong Bebek Angsa? Nah, kata-katanya diganti dengan yang ada di sini. Kita nyanyi bersama yuk. Kan lagunya Potong Bebek Angsa. Nah, diganti dengan ini. Ayo kawan-kawan kita mengaji surah Al-Falaq yang kita baca. 5 ayatnya turun di Mekah waktu subuh, itu artinya. Ayo kawan-kawan kita mengaji surah Al-Falaq yang kita baca. 5 ayatnya turun di Mekah waktu subuh, itu artinya. Jadi surah Al-Falaq ini artinya apa? Betul sekali, waktu subuh. Diturunkannya di mana? Di Mekah. Berapa jumlah ayatnya surah Al-Falaq? Berapa?
Betul, 5 ayat. Ya. Terakhir, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.